Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua dimanapun berada, alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan lega. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, maka dari itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rizkinya, dengan nikmatnya, dengan segala apa yang kita miliki saat ini tidak luput dan tidak bukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan pula kepada nabi kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa agama rahmatan lil alamin dari zaman kebodohan hingga menjadi zaman yang sekarang ini. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu sebelum adanya Islam masih disebut dengan zamannya zahiliyah, zamannya kebodohan. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, yang sangat berbahagia, yang insya Allah yang saat ini sehat juga, tidak lain dan tidak bukan, yang ingin Bapak sampaikan sekarang adalah tentang sholat. Mengapa demikian? Materi pada intinya adalah ada orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Kalau ada orang yang beruntung, pasti ada juga orang yang merugi. Lalu siapa orang yang merugi ini? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Lalu bagaimana mereka bisa dikatakan merugi? Karena di bulan Ramadan ini, bulan suci ini, segala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu, mengapa kalau misalkan orang-orang yang tidak sholat dikatakan merugi? Ingat anakku semua, ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Ada juga di keterangan mengatakan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Dan ada lagi satu lagi. As-sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah pintunya kebaikan. Bayangkan anakku semua, jika kita melihat kata as-sholatu imaduddin, sholat itu tihangnya agama. Bayangkan ada sebuah bangunan. Jangankan bangunan yang megah, yang seperti istana. Jika bangunan yang biasa saja, katakanlah sebuah saung, jika tidak ada yang namanya tihang-tihang tersebut, maka niscaya atapnya akan jatuh. Begitupun dengan amalan-amalan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Misalkan kita berpuasa, kita membantu orang tua, dan kita juga melakukan amal-amal yang baik lainnya seperti zakat dan lain sebagainya. Jika kita tidak melakukan sholat, maka akan sangat merugi. Dikatakan pula sholat itu seperti kepala. Bayangkan jika anggota tubuh kita terpotong tangannya, naudzubillah min dzalik, kecelakaan atau yang lainnya, kita masih bisa hidup. Kepotong satu lagi, diamputasi karena mungkin kecelakaan yang lainnya, masih bisa hidup. Begitupun dengan tangan, kaki, ataupun anggota tubuh yang lainnya. Tapi jika kepala kita yang terpotong, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, sangatlah merugi. Lalu apa keutamaan sholat yang lain? Keutamaan sholat yang lain yaitu hablum minallah, ikatan kita sebagai manusia itu ada pada sholat. Saat kita sholat, kita sedang berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seperti ini, saudaraku semua, anak-anakku semuanya, dalam suatu hubungan atau dalam suatu ikatan, jika
kita kurang berkomunikasi, otomatis ikatan tersebut lambat laun akan terputus. Dan jika ikatan tersebut sudah putus, lalu bagaimana kita meminta? Misalkan ada seorang laki-laki dan perempuan, katakanlah suami istri. Dalam sebuah ikatan, kita bisa meminta, "Mah, tolong dong, mohon ambilin papa handuk." Misalkan seperti itu. Ataupun sebaliknya, "Pah, tolong dong bantuin mama angkatin jemuran." Itu jika ada ikatan. Lalu bagaimana jika ikatan terputus? Masih bisa kita minta tolong? "Mah, tolong dong." Siapa? Lu. Nah, maka dari itu, begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita berkomunikasi dengan Allah ada pada sholat. Jika kita kurang berkomunikasi dengan Allah, lalu di mana ikatan kita dengan Allah? Bisa disepahami semua anak-anak semuanya? Sholat sangat-sangat penting. Di bulan-bulan biasa saja, katakan sholat di bulan biasa, pahalanya subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan, ya Allah lipat gandakan. Jadi kalau seandainya kita tidak sholat, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dan saya berharap, Bapak berharap, mudah-mudahan anakku semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa sholat. Karena kenapa? Dalam Islam, kalau dalam bahasa Sunda, Islam, kita dikatakan Islam, itu kalau seandainya menjalankan yang 5, I-S-L-A-M. Kalau dalam bahasa Sunda, I, Isa, S, subuh, L, lohor atau zuhur yang kita kenal, A, asar, dan terakhir M, maghrib. Jadi kita dikatakan bisa kata Islam kalau seandainya kita melakukan yang 5 ini. Dalam rukun Islam, sholat menempati posisi kedua setelah syahadat. Mengapa demikian? Jika kita tidak sholat, sangat rugi. Puasa ada di nomor sekian, zakat ada di nomor sekian, tapi sholat menempati setelah syahadat. Maka dari itu, apabila kita sudah bersyahadat, kita sudah muslim, maka wajib hukum itu sholat kalau sudah balik. Mungkin sampai di sini dulu yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anakku semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh seperti Bapak bilang tadi. Dan jangan lupa membantu orang tua, sholat jangan pernah ditinggalkan. Harapannya adalah kita menjadi muslim yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.